Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dalam podcast Apa Kabar Makassar bersama saya Miftahul Rizka. Dan pada kesempatan kali ini khusus kita mengundang seorang narasumber. Kebetulan sekali pada hari ini tepat tanggal 1 Mei 2024 yang mana kita di seluruh Indonesia itu merayakan yang namanya Hari Buruh Nasional. Nah, mungkin Sobat Kabar Makassar sangat penasaran siapa sih sebenarnya narasumber yang luar biasa ini. Mungkin langsung saja kita sapa. Ini dia Kakanda Muhammad Aswar Darwis. Siap, Kak Selamat Mita. siang, Kak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Kak Mita. Oke, nah Sobat Kabar Makassar, beliau ini merupakan pegiat keindonesiaan, makanya kita tim Kabar Makassar langsung mengundang beliau untuk berdiskusi, berbincang-bincang terkait persoalan yang berkaitan dengan perayaan Hari Buruh hari ini, Kak. Oke. Oke, bagaimana perjalanannya ke sini, Kak? Ya, alhamdulillah masih lancar tadi. Ya, Lancar. karena ya mungkin teman-teman mahasiswa masih mengatur konsolidasi untuk melakukan aksi hari ini. Oke, jadi tadi waktu ke sini belum macet. Masih Mungkin macet. sekarang prediksinya Sudah luar biasa mungkin macetnya. biasa. Tapi kalau mungkin kita lihat-lihat nih, Kak, apakah demo yang dilakukan oleh para aktivis, para mahasiswa itu sampai saat ini masih efektif, Kak, untuk merayakan Hari Buruh? Kenapa sih setiap Hari Buruh selalu ada aksi demonstrasi? Apa alasannya sebenarnya, Kak? Oke. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Kakak Mifta, saya mungkin lebih kepada May Day ini adalah hari yang disepakati oleh seluruh dunia, itu hari buruh. Nah, Iya, itu terlepas dulu apakah momentumnya dapat dan tujuannya dapat. iya. Nah, itu. Tapi saya lebih menganggap bahwa May Day ini atau Hari Buruh Internasional ini lebih kepada hari kemenangan atau hari lebaran para buruh sedunia itu. Yang kedua, eh, masih relevankah hari ini? Ya, kalau menurut saya perjuangan itu tidak berhenti di 1 hari 2 hari. Mungkin hari ini masih stagnan, mungkin perjuangan buruh ke depan bisa didapat apa tujuannya. Ya mungkin itu. Baik. Kalau kita tarik nih, Kak, dari revolusi industri mungkin lebih Hmm. lebih ilmiah sedikit, Kak. Ya, oke, oke. Nah, revolusi industri sekarang ini kita sudah menuju atau sudah berada mungkin ya, Kak, di 5.0 ya? Ya, Atau masih di 4.0? oke. Bicara terkait revolusi industri Iya. 4.0 atau menuju 5.0, saya sampai hari ini masih bisa memastikan bahwa kita masih berkutat di 4.0. Iya, 4.0. 4.0. Kenapa? Ya, Bukankah kita sekarang ini perkembangan digitalisasi itu sangat berkembang pesat di era saat ini? ya. Kenapa bisa dikatakan kita masih stagnan di 4.0? Oke. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena saya melihat eh, teknologi hari ini itu sangat-sangat canggih. Tapi sekalipun kita punya alat teknologi yang canggih, kalau manusia yang menjalankannya itu tidak punya skill, bagaimana kita bisa sambut 4.0 itu sendiri? Dan kita mau melangkah ke 5.0. Ini kacamata saya. Entahlah Iya. mungkin kacamata teman-teman di luar sana, tetapi yang perlu harus dipahami di sini bahwa era disruption ini menurut Renal Kasali itu akan bergerak terus. Jadi kalau kita lambat revolusi kita lambat menuju ke revolusi industri, berarti kita sangat tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Mungkin itu. Oke, baik. Kan kalau kita berbicara tentang Hari Buruh itu erat kaitannya kita membahas tentang tenaga kerja ya, Kak. Oke. Biasa kan menyuarakan tentang hak-hak tenaga kerja. Oke. Nah, bagaimana sih transformasi pekerja di era digital ini untuk memengaruhi pasar tenaga kerja itu secara keseluruhan? Oke. Pasar tenaga kerja itu maksudnya baik itu di bidang jasa maupun infrastruktur. Oke. Ya. Kalau saya lebih kepada
apakah ini relevan tentang kemajuan industri teknologi atau digitalisasi terkait pekerjaan itu sendiri, nah gitu. Iya, So, contoh misalnya begini, eh, sekarang kita lihat di tol itu sudah tidak ada lagi orang yang jaga, nah gitu. iya, Semua serba digitalisasi, pakai nah gitu. Ya e-tol. itu, Iya. itu salah satu contoh misalnya. Artinya apa? Kalau hari ini kita hanya berpikir untuk mengejar industrialisasi teknologi, kemudian kita tidak membentuk diri kita juga, Mm. kita mau mengharapkan sepenuhnya digitalisasi itu berat. Harusnya di era digitalisasi ini kita membuat sendiri kira-kira apa inovasi kita untuk menghadapi era teknologi ini. Misalnya saya senang ketika ada seorang ibu atau seorang anak gadis yang menjual jualannya itu lewat konten media sosial, mungkin TikTok atau Iya, Instagram. Mungkin betul. saya lebih ke situ deh. Saya tidak mau terlalu jauh dulu Iya, ya. karena kita ini belum bisa seperti dengan negara-negara Eropa Mm-mm. atau negara-negara maju sampai hari ini yang ketika dicekok industrialisasi teknologi, mereka sudah siap. Kita belum terlalu siap menghadapi itu. Mungkin itu. Kenapa bisa dikatakan belum siap? Oke. Mm. Karena saya bukan mencaplok ya. Eh, Sumber daya manusia kita ini itu kurang sangat diperhatikan terhadap pelatihan atau pengembangan SDM di wilayah industrialisasi teknologi. Saya lebih ke Mm. situ. Beda dengan negara-negara kayak Jepang, mereka memang melatih sejak dini bagaimana dia siap menghadapi zaman apa yang terjadi di depan. Mungkin Mm. itu. Nah, kalau dari kacamata seorang pegiat keindonesiaan itu sendiri melihat untuk mau bersaing dengan orang-orang di luar daripada Indonesia seperti yang dikatakan tadi, baik itu di Jepang maupun Oke. negara lain, Indonesia sendiri juga kan sudah memberlakukan anak-anak bahkan di bawah usia rata-rata anak-anak SD itu sudah dibiarkan untuk memegang gadget. Oke. Bukankah ada korelasi antara memberikan pendidikan sejak dini mungkin agar supaya eh, kedepannya itu kita sudah siap dengan perkembangan-perkembangan yang akan datang lagi. Oke. Nah, ini sangat menarik pertanyaan Kakak Hmm. Miftah. Eh, Terkait sejak dini adik-adik sudah berikan kesempatan untuk memegang gadget. Tetapi maksudnya saya sejak dini ini harus terkontrol gitu. Ya Oke. karena satu yang selalu saya kampanyekan kepada teman-teman, teknologi ada satu yang dia tanggalkan atau ada satu nilai yang dia tidak bisa lakukan. Apa itu? Yaitu moral. Teknologi itu tidak bisa bicara moral. Gitu. Teknologi itu tidak bisa mengajarkan kita moral. Teknologi hanya ada dua kata menurut saya. Hmm. Memudahkan aktivitas manusia dan mengefisienkan segala hal kegiatan manusia. Saya di situ mungkin Kakak Miftah. Oh, Ya. begitu. Berarti ada kemudahan yang diberikan oleh teknologi itu sendiri, tetapi mungkin saja kebalikannya bisa terjadi, Kak. Oke. Hambatannya mungkin. Oke. Sebagai seorang pengamat mungkin ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sekarang maupun yang akan datang dengan sangat berkembangnya ini teknologi yang berdampak pada pasar tenaga kerja seperti yang saya katakan pertanyaan di awal tadi, Kak? Oke. Oke. Hambatan terbesarnya adalah kita mungkin ambil satu kata mungkin karyawan maupun pegawai itu harus siap-siap, dia tidak akan lagi digunakan 5-10 tahun ke depan. Semua akan terdigitalisasi. Artinya apa? Saatnya kita berpikir bagaimana kita bisa berpikir berinovasi menghadirkan peluang ekonomi. Nah, Oke. gitu. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini dua konsep yang sampai ini menurut saya pengamat ekonomi mungkin hampir lupa gitu. Soekarno membangun ekonomi lumbung, Bung Hatta membangun ekonomi kerakyatan. Iya. Itu tidak perlu kita sebagai bangsa Indonesia itu ikut-ikutan ekonomi neoliberal, ekonomi kapitalisme. Kita punya mazhab ekonomi sendiri. Iya, Nah itu. betul-betul. Kenapa ini tidak digunakan? Ekonomi
Bung Hatta menghadirkan apa yang disebut dengan koperasi ekonomi lumbung ini, bagaimana subsidi hasil apa ya, hasil bumi apa yang dimiliki suatu wilayah itu dibarter. Itu maksudnya Soekarno, agar supaya kita tidak keluar membeli barangnya negara-negara asing, tetapi kita memberdayakan sumber daya alam kita. Gitu. Ta- Jadi jangan kita selalu mau fokus bahwa di era teknologi atau digitalisasi ini ke depan kita harus terpaku bahwa memangnya hanya di situ kesempatan bekerja. Saya rasa tidak. Kita terlalu sempit. Mungkin itu. Tapi mungkin generasi sekarang itu terlalu banyak menganut pahaman dari luar mungkin ya Kak. Seperti yang dikatakan tadi kan ada prinsip ekonomi kita sendiri dari pahlawan dari kita sendiri itu ialah Soekarno dan Bung Hatta. Bung Hatta. Akan tetapi mungkin itu masih dianggap pemikiran yang sangat ini ya, masih Kolot, iya, primitif. kolot, Oke. primitif banget gitu. Sedangkan kita sekarang sudah di zaman digitalisasi, mau ndak mau, katanya tuh anak-anak generasi Gen Z itu mau ndak mau, suka ndak suka ya kita harus menjadi salah satu pelaku dari perkembangan zaman itu. Oke. Ya, saya mungkin tidak terlalu jauh mengupas hal seperti ini karena saya menganggap bahwa eh, tidak ada persoalan bagi saya untuk menghadapi era-era teknologi digitalisasi sampai ke depan. Kalau sumber daya kita itu sudah siap secara mental dan secara skill. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah SDM kita sudah siap secara skill dan secara mental? Nah, gitu. Jangan sampai kita hanya menghadirkan generasi yang menghadapi industrialisasi teknologi, itu menghadirkan generasi yang prematur. Nah, itu. Saya lebih ke situ deh. Gitu. Oke, baik Kak. Mungkin kita sedikit bergeser ke persoalan pendidikan ya Kak. Oke. Tadi kan kita sudah membahas persoalan ekonomi Oke. sedikit lah Kak. Oke. Kalau di dunia pendidikan, apakah 10 tahun yang akan datang, menurut pribadi kita ini, apakah 10 tahun yang akan datang itu guru-guru kita yang selama ini mengabdi untuk anak-anak bangsa itu masih dipakai? Oke. Ya, apa ya istilahnya sekarang adik-adik EA apa? Artificial Intelligence ya Iya. itu. Oke. Saya kan kebetulan juga mengajar di salah satu kampus swasta. Oh, Nah, gitu. oke. Oke. Nah, jadi cara-cara saya untuk menyeimbangkan kecanggihan artificial intelligence ya, itu dengan misalnya contoh saya suruh buat tugas mereka tidak apa-apa menggunakan AI. ya AI itu, tetapi konten apa maksud nilai dari tugas itu teman-teman bisa pahami. Saya tidak ada persoalan karena kita tidak bisa meninggalkan kecepatan teknologi sekarang. Tidak bisa deh, tidak bisa kita tidur, tidak bisa kita melupakan bahwa kita tidak mau hadapi, pasti kita hadapi. Pertanyaan yang sangat menariknya adalah apakah guru-guru Kak masih bertahan ke depan? Insya Allah. Saya yakin kita masih bertahan selama guru, dosen, atau tenaga pengajar itu mau belajar. Jadi jangan kita congkak bahwa kita sebagai tenaga pengajar, kita sudah tidak mau belajar. Kita harus belajar terus untuk memberikan pelajaran generasi kita. Itu kuncinya. Jadi kalau kita tidak belajar, tenaga pengajar, dosen maupun guru, kalau hari ini tidak belajar, bisa jadi 10 tahun ke depan kita akan tergerus. Itu. Kalau semisal kita ambil sisi terburuknya nih Kak. Oke. Semisal 10 tahun ke depan, ya memang tenaga pengajar kita ini sudah tidak terpakai lagi. Oke. Apakah pengganti yang seperti kita katakan tadi itu AI, itu sangat efektifkah untuk adik-adik kita yang akan datang ini? Oke. Bicara efektif, saya rasa jawaban saya pada hari ini itu kurang efektif ketika dia tidak dibaurkan dengan pendidikan moral. Yang saya tadi bahas di awal deh. Gitu. Berarti harus balance. Iya, harus balance. Jadi kalau misalnya guru akan tergantikan, siapa yang mau menitipkan pendidikan moral dan mental kepada generasi masa depan? Kan bisa dari rumah Kak. Itu beda. Dalam saya yakin Kakak Mifta juga paham. Kalau pendekatan persuasif kita memberikan arahan kepada generasi, itu akan menyentuh hatinya, gitu. Tidak bisa menyentuh itu.
Makanya saya selalu kampanyekan teman-teman. Kalau saya biasa mau presetkan, ada dua yang tidak bisa ditanggupi oleh teknologi. Itu moral dan kerinduan. Gitu. Dia tidak bisa mengajarkan. Berarti AI itu tidak bisa mendeteksi moral dan kerinduan. Nah, itu ya itu. Mungkin di kesempatan lain kita bahas bagaimana kerinduan itu tidak bisa dibahas ya itu. Jadi kesimpulannya deh, saya tidak pernah mau menutup diri terhadap perkembangan zaman dan teknologi, tetapi jangan kita saling meninggalkan. Bisa tidak kita berjalan beriringan tanpa meninggalkan ilmu-ilmu modern. Itu bisa disandingkan deh. Disandingkan, Ya, betul. itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang dihilangkan. Kita bisa berjalan. Baik, mungkin ada lagi yang mungkin Kak Awa sampaikan kepada generasi Gen Z kita, ya termasuk juga lah generasi milenial, khususnya untuk Hari Perayaan Buruh. Oke. Mungkin terakhir yang saya sampaikan kepada generasi, kepada adik-adikku atau saudara-saudaraku hari ini, saya cuman berharap bukan 1 Mei saja kita peringati itu. Karena kalau May Day itu adalah hari buruh yang dibangun oleh Inggris, tepatnya di Celtic itu. Nah, ini bukan tradisi kita, tetapi tradisi kita itu adalah tanggal 20 Februari. Nah, gitu. Jadi mungkin ke depan teman-teman aktivis, teman-teman buruh, saudara-saudara saya di buruh bisa juga memperingati Hari Pekerja. Nah, itu. Mungkin ya saya lebih ke situ. Terkait dengan Hari Buruh hari ini ya saya berdoa saja semoga aman-aman saja pada hari ini dan bisa memberikan kontribusi nyata melalui daur ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Pikirkan lagi bagaimana upah minimum khususnya di Makassar dan bagaimana keselamatan kerja buruh-buruh kita. Nah, gitu. Mungkin itu saya. Oke, baik, sedikit disclaimer nih Sobat Kabar Makassar bahwasanya Kakak Awa ini juga merupakan seorang aktivis di zamannya yang sangat luar biasa sekali, karena saya juga merupakan saksi hidup beliau pada saat itu. Makanya sampai saat ini bukan beliau turun langsung ke jalan, tapi beliau hadir di podcast ini juga untuk menyuarakan suara buruh. Terima kasih Kakanda untuk waktu dan kesempatannya sudah berkunjung di studio kami, berdiskusi mengenai Hari Buruh. Mungkin ini bagian kecil dari banyaknya yang harus kita bahas tentang hak-hak buruh. Betul. Kita belum membahas masuk ke dalam itu. Ya, terima kasih banyak dan teman-teman Sobat Kabar Makassar, selamat merayakan Hari Buruh Nasional. Dan pesan saya untuk teman-teman yang lagi berdemonstrasi, dijaga jangan sampai ada yang terjadi yang tidak kita inginkan. Amin, amin. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kabar Makassar, khususnya di wilayah Kota Makassar itu sendiri. Bersama saya Miftahur Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.